Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan materi saya tentang konsep benda mati dan makhluk hidup. Nah, di sini saya mau menjelaskan apa itu benda mati dan makhluk hidup. Apa perbedaan dari dua ini? Yang pertama itu ada benda mati. Benda mati adalah segala sesuatu yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Artinya mereka tidak bernafas, tidak makan, minum, tidak bergerak sendiri, tidak berkembang biak, dan tidak peka terhadap lingkungan. Terus, apa saja contoh dari benda mati ini? Contohnya ada gitar, terus ada baju, ada sendal, terus ada meja, kursi, sepatu, robot, boneka, terus masih banyak lagi contohnya. Nah, terus yang kedua itu ada makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang mempunyai ciri-ciri kehidupan. Mereka bisa bernafas, bisa makan, bisa minum, bisa tumbuh, bisa berkembang biak, bisa dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, apa saja contoh dari makhluk hidup itu? Yang pertama ada kita. Makhluk hidup itu ada kita. Manusia. Terus yang kedua itu ada hewan. Yang ketiga ada tumbuhan. Nah, walaupun kelihatannya kan kayak tumbuhan itu kayak benda mati ya kelihatannya, tapi mereka itu termasuk ke dalam makhluk hidup karena akar mereka itu mencari air. Akar mereka itu bergerak mencari air, sedangkan bunganya itu bergerak mengikuti sinar matahari. Nah, saya pernah ragu kayak ini tuh benda mati atau makhluk hidup. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa ya bedanya makhluk hidup dan benda mati itu. Yang pertama itu ada kayu. Kayu itu kalau dia masih jadi pohon, masih tinggi menjulang gitu kan. Nah, itu termasuk makhluk hidup. Tapi kalau dia sudah ditebang, sudah dijadikan meja, kursi, pintu, nah itu berarti dia benda mati. Terus yang kedua itu ada telur. Telur itu kalau masih ada embrionya itu, terus masih proses menetas, itu berarti dia makhluk hidup. Sedangkan kalau telur itu hanya untuk dimasak, seperti telur ayam yang biasa kita goreng, itu benda mati. Terus yang ketiga ada robot. Robot bisa bergerak, bisa mendengar perintah, bahkan bisa bicara, tapi tetap saja itu benda mati. Karena robot itu bisa bergerak karena sistem manusia, program yang manusia buat. Nah, dari yang saya bahas tadi, pasti sebagian juga sudah mengerti apa yang bisa membedakan apa itu makhluk hidup dan benda mati. Nah, di sini saya juga ada sedikit cerita biar lebih nyata gitu. Nah, ceritanya itu kayak di sebuah desa ada seorang anak yang menanam satu pohon mangga. Terus pohon mangga itu di depan rumahnya. Terus setiap hari dia siram air, terus kan dirawat, bahkan diajak ngobrol. Terus 3 tahun kemudian pohon itu mulai berbuah. Nah, itu contoh dari makhluk hidup. Sedangkan kursi yang ada di sebelah pohon itu termasuk benda mati karena tidak mungkin kan dia berubah walaupun tahun ke tahun dia